Saya, Miss. Siapa nih? Aan? Iya, Miss. Yay, great. Oke, good, good. Aan, sok. Sip. Saya akan share kelas rules saya secara keseluruhan. Kalian udah buka forum pertama kan ya? Forum awal udah ya? Forum awal udah. Udah ya? Udah dibuka belum kelas rule-nya? Belum? Belum dibaca? Belum ya? Gak apa-apa, ngaku aja. Belum ya? Baru sekilas ya, Bu. Forum awal week pertama ya, Bu? Iya. Oh iya. Karena hanya 20% yang buka dan baca dan paham. Buka dan baca 20%, yang paham 10%. Sisanya nggak peduli. Padahal kalau kalian nggak peduli, kalian yang rugi. Udah lihat share screen saya, guys? Sudah, Bu. Udah ya. Oh, perhatikan baik-baik. Oke, nanti setelah ini mungkin di nomor sekian saya akan lihat dulu apa yang on cam sama yang enggak. Siap-siap, saya akan tendang-tendangin kalian ya. Pertama, kenapa kelas rule ini dibuatkan? Binus sudah ada kelas rule-nya, Bu. Iya, saya juga ada. Binus kalian tetap pakai rule-nya Binus, tapi di kelas saya juga punya rule-nya gitu loh, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian, ya. Tujuannya buat kalian bukan buat saya. Supaya apa? Supaya nilai kalian sebagai mahasiswa itu bagus di kelas saya yang saya ajar, ya. Saya nggak mau nilai kalian jelek, oke? Kan ada dosen yang seneng gitulah sekelas itu nilai jelek dia seneng, merupakan kebanggaan sendiri kalau dosen ngerasa wah nggak ada kan yang bisa pahamin apa yang gue ajarin. Nah itu salah gitu ya, itu salah, itu ada dosen seperti itu dan itu salah dan saya tidak mau seperti itu ya. Saya tidak mau membuat kalian stres apa, saya tidak mau membuat kalian depresi putus asa karena itu terjadi. Itu terjadi kenyataan ya di anak saya. Oke, jadi ada dosen yang seperti itu, rasanya saya ingin punch gitu ya, karena saya sebagai dosen nggak seperti itu. Maksudnya saya nggak suka membuat orang lain tuh susah gitu loh karena saya gitu. Justru yang ada saya mau kalian nggak susah dapat nilai bagus. Makanya tolong kalian perhatikan kelas rule saya, perhatikan dan ikutin. Ikutin. Kalau kalian benar ikutin, kalian insya Allah nilai kalian bagus ya. Nah itu tujuannya buat kalian, bukan buat saya. Saya nothing tulus sebagai dosen, ya, karena ini tugas saya. Kedua, itu berdoa di setiap awal dan akhir Vikon. Ini saya minta nanti diwakili oleh mahasiswa. Kalau tadi saya cuma buat contoh aja, ya. Next, nanti penutupan sama Vikon-Vikon berikutnya itu udah mesti kalian. Siapa Bu? Siapa aja. Ya, siapa aja. Volunteer. Jangan kayak anak TK ditunjuk-tunjuk, ya. Nah ini wajib on cam. Kalau enggak saya masukin ke waiting room. Kesempatan satu kali. Saya masukin ke waiting room. Kalian izin ke saya masukin lagi. Biasanya izinnya by WA. Itu pun kalau saya baca ya guys ya. Kalau saya baca. Tapi kalau saya lagi online kelas ini biasanya saya jarang-jarang baca. Dan itu akan merugikan kalian. Ya. Jadi intinya di saya ikutin aja aturannya. Kita akan ada overview ya, ada 2 kali. Ini saya langsung hajar aja di pertemuan pertama. Harusnya kan overviewnya di Vicon pertama sama Vicon ketiga ya. Sorry, iya nanti akan ada di Vicon 1 dan Vicon 3, sorry overview. Tapi kalau LO saya akan kasih tahu secara keseluruhan di Vicon 1 ya. Jadi kalau overview nanti di Vicon yang sekarang sama Vicon ketiga. Overview-nya pakai apa? Kita pakai game ya, gamification. Kita gamification itu sambil belajar. Nah, ini isi data di link. Linknya udah saya kasih ya di PDF. Itu kalian coba klik. Kalau ada yang sempat, tolong di kopas linknya. Masukin ke chat Zoom. Langsung kalian isi. Bagi yang belum isi, langsung isi sekarang. Ya. Terus nanti ada postcard presentation nanti di Vicon 3. Gunanya untuk apa sih? Untuk ilmu dan networking. Ilmu tuh kalian di BINUS dapat ilmu, tapi juga dapat networking. Ya.
Kalian kan nggak cuma taunya grup kecil aja gitu loh, tapi harusnya secara satu kelas besar kalian juga tahu nih kontak-kontak temennya. Pekerjaannya apa aja sih, ya kan? Ya itu penting itu. Dia kerja di mana, perusahaan apa, itu penting loh buat network. Ya jadi saya nggak mau kalian isinya apa ya, perusahaan BUMN gitu. Enggak, tulis misal BUMN apa, Bank Mandiri, tulis Bank Mandiri. Ya, atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jangan, tulis aja langsung PT Telkom. Dah, langsung kayak gitu. PT Indosat, langsung. Ya, nggak usah berbelit-belit. Oke? Terus pekerjaan juga staff atau apa ya, karyawan. Enggak, tapi langsung. Developer, tulis. Atau bisnis analis. Atau teller, bank teller. Nggak apa-apa. Atau customer service. Atau mungkin project manager. Nggak apa-apa, langsung. Sorry ini lagi azan ya, saya pause sebentar ya, sambil saya lihat yang on cam. Saya berhenti dulu ya azan ya. Bu, kalau kerjaan nganggur tuh Oke, azannya selesai. Kenapa, Bill? kalau lagi nggak kerja, Bu. Terus nggak jelas? Kalau misalnya lagi nggak kerja. Mahasiswa aja, mahasiswa BINUS. Atau wirausaha gitu kan. Punya usaha kecil-kecilan, lebih baik tulis wirausaha. Entrepreneur gitu. Kali aja dari situ kan, apa ya, ada yang mau menjalin kerjasama gitu loh. Ya. Alright, kita lanjut ya guys. Wait, saya akan share screen lagi. So, siapa komtinya di sini? Komti, siapa komti? Udah ditunjuk belum? Belum. Belum, Miss. Kalian mau siapa guys? Ayo, volunteer aja. Ajuin diri. Nggak berat kok kerjaan komti. Nggak deh guys. Paling bikin grup. Kalau ada apa-apa, nggak enakan ngomong sama saya gitu kan. Ayo guys, cowok-cowok. Jangan kelamaan, dia bikin grup. Nanti komtinya tunjuk itu satu orang cewek buat sekretaris atau apapun itu buat bantuin kamu di grup ya, jadi admin. Saya, Miss. Siapa nih? Aan? Iya, Miss. Yeay, great. Oke, good, good. Aan, sok. Langsung kamu minta satu cewek buat bantuin kamu untuk di WAG ya. Siapa, An? Hmm. Kamu ada ayang kamu nggak di kelas ini, An? Saya sudah punya istri, Miss. Oh,
Oke. Jadi jangan baper ya guys kalau ada yang kepilih samaan ya. Verlina, Miss. Herlina, Verlina. Serlina. Serlina mana ya Serlina? Ya. Izin ya, Oh, saya random. Verlina. Oh, Verlina. Iya, Oke. Oh, Verlina samaan minta tolong bikin grup ya. Langsung ya. baik, Miss. Sip, thank you. Terus nanti kamu taruh grup itu kan ada linknya ya. Jadi orang bisa ngeklik ya. Bisa langsung join sendiri kan. Baik, Miss. Nah, itu taruh di G-Sheet yang itu tuh. Yang di link tadi yang kamu, yang si Billy kasih tuh. Oke? Siap. Sip, thank you An. Kerja sama Mama Verlina ya. Next, buat kelas online menjadi kelas offline. Fokus ke kelas ya. Jadi handphonenya di silent. Kalau misal di kamar kos ditutup kamarnya, pintunya, jendelanya. Kalau di rumah ya tutup pintu kamar atau misal di ruang tengah tutup pintu depan supaya kalau misal gimana-gimana tamu ngeliat oh udah tutup pintu kan jadi nggak enak ganggu gitu ya atau enggak minta istrinya atau suaminya bilang aku ada kelas ya minta tolong ya kalau ada siapa-siapa atau ada apa-apa tolong dihandle ya tolong fokus karena di setiap Vicon saya itu eh, akan saya bilang ini keluar UAS ini nggak keluar UAS ya jadi kalian take note oke. Jadi kalau bisa disiapin kertas sama pulpen atau enggak kalian mungkin lebih senang di laptop bukan notepad, silakan. Kemudian pengisian forum harus benar dan tepat. Kompresif nggak ngasal, cantumkan sumber kalau kopas. Nggak cuma forum tapi juga buat TK, TP, UAS. Cuman kebanyakan kalau UAS saya nggak suka ada reference. Kenapa? Karena saya UAS itu dibuat soalnya untuk menjawab secara by analis. Jadi udah analisa kalian ya, udah udah bukan teori lagi, udah bukan definisi, udah bukan kopas-kopasan. Jadi kalau di UAS itu nggak ada referensi-referensi, itu udah jawaban kalian sendiri. Karena dia based on study case. Ya, terus semua dibaca thread-nya ya, karena itu biasanya saling berkaitan kalau forum. Ya, kalau TPTK juga sih ya. Nah, ini postingan akan saya delete-deletein kalau misal nggak jelas atau apa itu ada ketentuannya lah ya. Kalian bisa baca nanti di lampiran 2. Nyontek drop out. Ya, kan kita online, Bu. Ya, mungkin kalau misal yang kelas, kalau misal apa ya ujiannya langsung depan laptop gitu ya, itu kan pergerakan bola matanya kelihatan ya, apa, terus dia ada suara lain, itu udah dianggap nyontek itu, ya. Terus misal matanya secara teratur melihat ke atas ke bawah, bisa jadi ada 2 device, nah itu hitungannya nyontek. Walaupun kalian mungkin lagi lihat medsos atau apa ya, tapi intinya itu dikategorikan sebagai nyontek. Itu kalau ujian online langsung di laptop. Tapi kalau ujian take home itu bisa kelihatan dosen-dosen itu bisa tahu oh ini kopasan jawaban temennya atau ini kopasan dari internet atau ini translatean dari internet. Itu ketahuan. Jadi hati-hati ya. Yang pakai chat GPT apa segala macam ya itu juga bisa dicek-cek ya. Terus absensi dipanggil sebenarnya 2 kali ya. Cuman kalau kelas besar itu kan capek ya saya ya kebanyakan. Jadi biasanya kalau itu 1 kali dan itu saya biasanya oh ya belum ada time stamping ya di LMS yang baru ya di Nubima ya. Jadi mau nggak mau saya panggilin semuanya. Itu lumayan effort buat saya ya. Kalian harus bersuara. Saya nggak peduli ada nama kalian di listnya tapi kalian nggak bersuara ketika dipanggil saya anggap kalian nggak masuk. Ya saya mau kalian nyaut. Oke. Tugas TP dan TK itu dikumpulkan dalam format doc. Masih aja ada yang kirim PDF. Saya nggak ngerti ya. Itu berarti dia tidak memperhatikan ketika saya menerangkan classroom. Nah, untuk TK, perhatikan guys. Perhatikan. Karena ini selalu menjadi isu di setiap periode. Saya bikin classroom ini karena berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Curhatan teman-teman, masukan teman-teman, keluhan teman-teman. Banyak sekali sekarang udah agak berkurang karena saya menerapkan rule ini. Banyak sekali yang ignore dengan tugas kelompok. Akhirnya cuma 1-2 orang yang peduli dan mengerjakan.
Misal kalian berlima, ini cuma 2 nih. Artinya 3 orang nggak mengerjakan, tapi dapat nilainya sama. Itu tidak berlaku di kelas saya. Kalau teman kalian nggak mengerjakan yang 3 orang itu, jangan tulis namanya. Jangan pernah tulis namanya di TK. Ketika nama teman kalian 3 orang itu nggak ada di situ, saya akan kasih 0. Ya, saya nggak peduli. Dengan alasan apapun, pokoknya nggak ada namanya di situ, saya kasih 0. Tapi kalau kalian ngerasa nggak enakan, takut atau apa segala macam, padahal dia nggak mengerjakan, tapi kalian masukkan namanya karena nggak enak, ya dia akhirnya tetap dapat nilai. Ya, intinya kalian harus berani dan harus fair. Ya, gampang. Bawa aja nama saya. Di kelompok kecil kalian bilang, sorry ya, kalau lu nggak ikutan partisipasi, sesuai dengan ketentuan Bu Rian, nama lu nggak akan kita catat di sini. Dan itu lu nggak akan dapat nilai alias 0. Bilang kayak gitu ke temennya. Ya, kalian harus tegas. Oke? Saya nggak suka, nggak enakan. Aduh Bu, gimana ya Bu ya, nggak enak di teman saya dari dulu bla bla bla. Tapi kalau teman kamu dia nggak teamwork, tapi dia males, dia nggak peduli, buat apa? Ya, sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat bagi orang lain kan. Kalau dia nggak peduli sama pekerjaan teamworknya itu berarti kan dia nggak bermanfaat. Buat saya itu buang aja ke tempat sampah. Ya, ingetin itu. Kalau kalian nggak enak atau gimana, ngomong ke saya, japri saya. Gimana Bu caranya, solusinya Bu, supaya ini biar nggak masuk namanya Bu, saya nggak enak. Itu nggak banyak ya, tapi setiap periode ada yang japri ke saya mengenai teamwork. Ya. Dan selalu saya bilang, banyak curhat gini gitu segala macam, saya bilang aja, bahwa nama saya, bilang saya yang decide yang gini. Tapi ada yang enak, nggak Bu, saya gini Bu, nggak apa-apa Bu, saya pasang badan. Ya terserah kamu, tapi saya udah bilang, bawa nama saya. Karena ini memang rule saya bilang. Ya. Kemudian nanti ada agenda Vicon, kalian bisa lihat ada video. Nah ini nanti ada pembuatan video, itu kalian submit sebelum Vicon 4. Ya, gunanya apa? Untuk tambahan, nilai tambahan kalian. Sekarang udah agak mendingan ya, UASnya udah 30-40% udah mulai bagus. 50% lah bagus. Tapi sebelum ini, saya nggak ngerti kenapa, karena mungkin banyak yang menyepelekan kelas online kali ya. Sebelum saya bikin kelas rules secara tegas, sepertinya banyak menyepelekan dan akhirnya UAS mereka hancur. Ketika hancur, dalam waktu 1 pekan mereka harus melakukan tugas ini itu dari saya. Dan itu sangat melelahkan. Dan saya sebagai dosen juga, saya nggak mau ya. Karena kan kita juga ada deadline ya untuk submission nilai ya. Nah ini makanya sebelum UAS semuanya udah kelar. Nilai-nilai tambahan itu udah masuk semua sebelum UAS. Jadi saya nggak mau ganggu kalian dan nggak mau ganggu diri saya sendiri untuk adjust nilai setelah UAS. Oke? Jadi nanti ada video, buatlah. Ini memang option, tapi rekomendasi saya buatlah. Karena lumayan nilai dari video ini. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, semua kegiatan ada bobot nilainya. Usahakan terbaik ya. Be active. Be active maksudnya proaktif kalian di kelas. Ya. Kalau kalian memang mau bertanya, tanya. Kalau misal saya kasih pertanyaan, atau teman kalian, kalau saya kasih pertanyaan, jawab. Kalau misal ada teman kalian yang bertanya, biasanya saya lempar dulu. Sebelum saya jawab, ada yang mau bantu jawab nggak? Itu sebenarnya dapat nilai tambahan, guys. Ya, itu namanya proaktif. Oke? Nanti saya dibilang carbuk, Bu. Bodoh amat. Ya, ntar saya dibilangnya ngejilat, Bu. Bodoh amat. Carbuk sama jilat beda hal ya. Kalau cari muka itu demi untuk keamanan diri kalian sendiri. Tapi kalau ngejilat itu kalian menjatuhkan orang lain. Nah yang saya nggak suka adalah ngejilat. Tapi kalau carmuk buat saya itu normal, itu fine. Ya, justru kuncinya kalian nilai bagus itu adalah salah satunya adalah SKSD ke dosen. Dengan cara apa? Dengan cara aktif, dengan cara proaktif. Dengan cara apa? Bertanya, menjawab, take a part in the discussion, presentasi. Caranya seperti itu. Bukan cara yang nggak jelas, yang ngoceh, nggak jelas, ngalor ngidul gitu. Itu enggak ya. Kalau mau bercanda, it's okay ya. Itu juga nggak masalah. Tapi dalam arti aktifnya ini benar-benar
yang berbobot ya, yang berhubungan sama materi kalian gitu. Oke, setelah kelas dulu saya akan lihat ya, bagi yang masih off cam akan saya tendang-tendangin keluar ya. Oke, next. Nah, ini ada tugas paper. Ini memang rada berat karena ini kayak bikin skripsi. Ini sangat jarang yang mengumpulkan, sangat jarang. Paling cuma 1-2 orang atau 1-2 tim. Ya, ini terserah. Tapi kalau kalian ngerasa, aduh kuis gue aja kemarin dapat nilai 30. Saya rasa rekomendasi saya kirimkanlah paper. Karena bobot kuis itu lumayan besar, 30% kalau nggak salah. UAS itu kan 40%. Ya, ketika UAS kalian, misal UAS kalian 40, tapi kuis kalian 100, itu ketolong loh guys. Ketolong. Kalian nggak akan fail. Ya, dengan catatan kalian juga ada nilainya gitu. Oke, nah ini optional. Emang nggak banyak sih yang kirim ke saya ya kalau paper karena memang berat ya. Dan ini paper itu adalah riset, bukan rangkuman perkuliahan, bukan rangkuman materi, bukan, tapi riset. Oke? Sebentar. Oke, kemudian jawaban UAS itu di PDF ya. Kalau yang tugas-tugas di dokumen, tapi kalau di PDF. Nih, saya merahin. Tolong ya, tolong banget. Ini saya antara kesel, ngenes gitu ya sama kalian gitu loh sebagai mahasiswa. Saya nggak ngerti, selalu terjadi di setiap periode. Saya nggak ngerti, ada aja ya. Nih, tidak ada. Saya nggak mau menerima, nggak mau saya terima alasan apapun untuk perpanjangan waktu deadline. Nggak ada. Ada aja yang Bu saya kirim by email ya, nggak ada, titik, nggak ada. Ya, semua by system. Saya tidak punya authority ke sistem. Oke? Kalau kalian mau ngutak-atik sistem, silakan langsung ke akademik. Nanti itu prosesnya panjang kali lebar. Ya, dosen nggak punya authority ke sana. Jadi nggak ada alasan apapun untuk perpanjang waktu deadline. Atau misal jawaban UAS nggak misal jawaban UASnya nggak bagus atau lupa atau gimana, whatever the reason is, ya. Kecuali kalian sakit di opnam atau mau operasi atau apa, atau sistem bermasalah. Kalau sistem bermasalah, BINUS akan ngasih kebijakan, biasanya perpanjang. Tapi kalau kalian misal sakit keras, operasi, opnam, itu kalian laporan langsung ke akademik, sisi saya pakai surat dokter. Kalau enggak terima sama sekali. Ya, terus tolong cek deadline tugas. Ada aja yang kelewat. Ada aja. Sampai yang skripsi pun ada yang kelewatan. Saya sampai geleng-geleng gitu ya. Bukan tugas saya untuk mengingatkan kalian, bukan. Tapi diri kalian sendiri yang harus mengingatkan diri kalian sendiri. Ya, untuk semua tugas, jangan submit pas hari H. Termasuk UAS. Jangan. Saya nggak mau. Karena itu pasti akan overload, akan ngeheng. Kebanyakan kasus seperti itu. Yang ada mereka kira panik, WA saya, ngejapri saya, email saya. Dan saya nggak akan terima alasan itu. Saya nggak peduli. Ya, makanya kalau dari saya wajib submit itu paling lambat H-1. Kalian itu kan selalu detailnya di Senin ya. Usahakan di weekend kalian kerjakan Sabtu, Ahad kerjakan. Submit Ahad sore atau malam. Kalau bisa siang. Kalau bisa Sabtu lebih bagus. Tapi biasanya kan, ya kan kerja Bu, bla bla segala macam, jadi baru bisa ngerjain Sabtu, oke. Terus ada 2 mata kuliah Bu, 3 mata kuliah, oke. Kerjakan pelan-pelan, Ahad malam, paling lambat Ahad malam jam 9 itu udah submit. Ya. Oke. Nah, terus juga check and recheck submission-nya. Bener nggak sih yang gue submit? Karena ada kasus, ada yang ketukar. UAS pula. Anaknya pinter, anaknya aktif, anaknya cerdas, anaknya presentasi, anaknya bikin video bagus, anaknya segala macam. Ketika hari hanya dia UAS, dia kebalik.
matkul saya kebalik sama matkul dosen lain. Dia udah stres. Saya suruh begini begitu segala macam, konsultasi sama admin segala macam, nggak ada solusi guys, nggak ada solusi. Dengerin ya, dengerin dan perhatikan dan tolong ingat, nggak ada solusi. Ketika kalian udah submit, either itu submitnya salah, ketuker, atau jawabannya kosong, atau masih belum selesai, misal Bu baru 3 nomor udah keburu ke klik. Apapun itu, nggak akan ada solusi. Ingat ya, ketika deadline-nya lewat, nggak akan ada solusi. Kalian mau ke admin, ke saya, ke kajur pun sekalian, ke rektor pun sekalian, nggak akan ada solusi. Solusinya cuma nilai kalian 0. Udah itu aja. 0. Bener-bener 0. Oke? Walaupun jawaban kalian bagus, benar, tepat, komprehensif. Ya. 0. Untungnya itu anak, untungnya hampir semua nilainya 100. Untungnya. Saya udah bilang, anak itu cerdas, pintar. Komunikatif, walaupun dia developer, tapi dia komunikatif. Hampir banyak pertanyaan saya dia jawab. Ya. Dan kuisnya 100, semuanya hampir, TP-TK-nya hampir 100 semua. Forumnya, absensinya semuanya 100. Hampir sempurna nilainya. Dia ketolong itu. Kalau dia nggak begitu nilainya, dia F, dia fail. Dia akan E nilainya. E atau D. Ya. Untungnya dia ketolong itu, dia akhirnya masih bisa oke. Dan karena dia video submit, dia aktif, saya mencoba improve nilai dia, alhamdulillah bisa. Ya. Itulah salah satu kegunaan kelas rule saya. Mungkin kalian melihat saya galak atau tegang atau apa, terserah. Tapi intinya saya akan ngebantu kalian. Ya, jadi baik-baik aja sama saya. Ya, ikutin semua kelas rule saya. Gampang kok. Ya. Nah ini saya minta tolong banget ya. Jangan sampai ketukar, jangan sampai belum selesai udah keklik apa segala macam. Jangan, karena BINUS nggak akan terima alasan apapun. Karena itu sistem. Nggak mungkin kita utak-atik sistem yang udah terstruktur seperti itu. Ya, udah ada SOP-nya. Ya, nggak bisa ya. Nah ini semua komponen wajib terpenuhi. Kalau udah kalian terpenuhi, nggak ada yang 0, terus kalian ada kirim postcard, isi forum pertama atau berkualitas, ada submit video, plus paper berkualitas. Ini yang tadi saya bilang, kalau paper jarang banget 1-2 orang aja. Itu yang saya bilang tadi ya, cerita tadi, itu ada nilai tambahan. Kalian aktif di kelas, proaktif ya, jawab pertanyaan segala macam, atau kalian juara di Kahoot gitu ya, itu bisa ada tambahan nilai. Oke? Nah, kemudian kalau ada yang mau didiskusikan, bisa hubungin saya di nomor ini. Kalian catat, tolong masukin ke grup ya. Silakan, feel free. Feel free ya. Cuman kalau mau nelfon, WA dulu, chatting dulu. Bu, saya izin telepon, penting banget. Penting pakai banget. Kalau nggak penting pakai banget, nggak. Saya nggak mau ini. Oke, waktunya saya